Jadi betapa teknologi yang dimiliki oleh orang Jawa sebelum dijajah oleh Belanda itu lebih hebat daripada Eropa. Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kabupaten, Provinsi, Negara, Presiden, makan siang, alhamdulillah. Baru kali ini selama Indonesia merdeka ada makan siang gratis, alhamdulillah. Desa Klirong ini, Klirong, Desa Kaliwungu, itu di Kendal ada pondok pesantren Kaliwungu, ada Apik, ada Aris, ada pondoknya Dim dan lain sebagainya. Saya pernah ngaji tafsir Jalalain dengan As-Sirrul Jalil di Kaliwungu. Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong. Ini Klirong ini kali punya rong, terowongan. Jadi rong itu terowongan kan? Ini adalah jejak-jejak daripada kemegahan Kesultanan Mataram. Prajurit-prajurit Mataram itu zaman dulu sudah bisa membuat terowongan dari Mataram sampai ke Bumen. Kalau kita baca sejarah di Vietnam itu Viet Cong, tentara-tentara gerilya dari Vietnam, dia dapat mengalahkan Amerika itu diantaranya karena adanya rong-rong, terowongan-terowongan yang dibangun sebagai basis penyerangan dan persembunyian tentara-tentara Viet Cong. Amerika kalah oleh Vietnam karena adanya terowongan-terowongan tentara. Ternyata teknologi terowongan itu ratusan tahun yang silam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu dari kerajaan Mataram, jelajah dari Portugis. Namanya Tommy Pires itu bikin sebuah buku, namanya buku harian daripada Tommy Pires ketika datang ke Jawa. Ketika Tommy Pires dari Portugis datang ke Jawa, Tommy Pires mencatat bahwa pada tahun 1500-an di Pulau Jawa ini sudah ada kapal-kapal besar yang dibikin oleh orang-orang Jawa. Kapal Portugis yang paling besar itu namanya Anuncidia. Panjangnya 70 meter. Tapi kapalnya orang Jawa itu bisa mencapai 300 meter. Jadi betapa teknologi yang dimiliki oleh orang Jawa sebelum dijajah oleh Belanda itu lebih hebat daripada Eropa. Kesultanan Mataram itu sebelum dijajah Belanda sudah bisa bikin meriam dan banyak pabrik meriam. Kesultanan Banten, Sultan Tirtayasa 1600 itu sudah bisa bikin bedil. Ada pabrik bedil, ada pabrik mesiu di Kesultanan Banten sebelum dijajah oleh Belanda. Setelah dijajah oleh Belanda, kebesaran kita sebagai orang Jawa kemudian hari demi hari dikikis, kemudian diberikan sejarah-sejarah palsu bahwa orang Jawa orang primitif, orang Jawa leluhurnya tidak hebat, orang Jawa leluhurnya kampungan, sehingga satu generasi demi generasi itu tertanam di hati orang-orang Jawa bahwa orang Jawa bukan orang yang maju di masa lalu. Inilah cara penjajah untuk menghancurkan suatu bangsa dengan memberikan doktrin kepada masyarakat yang dijajah
bahwa mereka keturunan orang-orang rendah. Padahal sudah terbukti orang Jawa keturunan orang-orang yang berperadaban tinggi. Peradaban di dunia ini yang tersisa hari ini selain di Mesir, Yunani, juga di Indonesia. Borobudur, Roro Jonggrang, Prambanan, Gunung Padang, itu adalah sisa-sisa bahwa leluhur kita dulu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang maju. Maka jangan mau diomongin bahwa kita ini keturunan orang-orang rendah, orang-orang Jawa keturunan orang-orang primitif yang tidak tahu teknologi. Itu semua adalah doktrin untuk menjajah kita orang Jawa, orang Nusantara, agar apa? Agar kita menjadi mudah untuk dikuasai bangsa selain bangsa Indonesia. Nah, Isra Mi'raj pada hari ini, Kampung Kaliwungu, Desa Kaliwungu ini, selain ngomong masalah sholat, juga ngomong masalah teknologi. Karena Isra Mi'raj ini menjadi sebuah isyaratan teknologian, bahwa dulu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu kalau dipikirkan secara biasa, secara sederhana tidak mungkin orang dari Mekah menuju ke Palestina dalam waktu 1 malam. Dengan onta saja 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Kenapa ini 1 malam? Belum Mi'raj ke langit, pulang lagi sebelum subuh. Ini adalah tantangan teknologi bahwa umat Islam tidak boleh ketinggalan teknologi. Sebelum Nabi Muhammad itu diisrokan, dibelah dadanya. Ini adalah tantangan kedokteran, bahwa manusia itu dadanya bisa dibelah, tapi dia masih bisa tetap hidup. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hadaya dulu anna nabiyya urija bil jasadi war ruh li'anna Allah abbara bi 'abdi abdun ruhan wa jasadan. Jadi Nabi itu Isra Mi'rajnya ruh dan jasadnya, bukan hanya jasadnya saja, nggak ada ruhnya, orang mati itu mah. Bukan hanya ruhnya saja tanpa jasad, itu namanya orang ngimpi. Tetapi Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Falidzalika abbara bi subhanallah. Subhanallah ini adalah menunjukkan hal yang besar. Kalaulah Nabi itu Isra Mi'rajnya hanyalah ngimpi, nggak usah pakai subhanallah. Wong saya juga pernah ngimpi, betul apa tidak? Kita adanya di Kebumen, ngimpi ke Jakarta. Itu aneh apa tidak? Tidak biasa. Tidak usah pakai subhanallah. Tapi karena Allah mengatakan subhanalladzi hada yadullu ala anna qaunil mi'raj bil jasadi war ruh li'annahu amrun mustaghrab, amrun ajib, sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa. Falidzalika abbara bi subhanalladzi. Kalaulah mimpi nggak usah pakai subhana. Ini orang yang tidak percaya Isra Mi'raj ini jangan gegabah, hukumnya kafir, Bu. Kenapa? Karena dalilnya Isra itu qat'iyyud dilalah wa qat'iyul wurud. Qat'i hukumnya. Kalau Mi'raj itu hanya fasek. Orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu Mi'raj jasad dan ruhnya, itu fasek.
tapi tidak percaya pada mi'rajnya mutlaqan, itu hukumnya kafir. Li'annahu sabitun bil ijma'. Sabitun bil ijma' wa man angkara ma sabata minad dini bil ijma'i fahuwa kafir. Orang yang tidak percaya adanya sesuatu yang telah tetap sahih dari agama, maka dia hukumnya kafir. Wal mi'raju sabitun bil ijma' bi annahu waqi', walakin ikhtalafal ulama fi annal mi'raja bil jasadi am birruhi ma'an. Qalatil mu'tazilah, kata orang Mu'tazilah, kalau Isra Mi'raj betul jasad dan ruh, tapi kalau Mi'raj hanya ru'yah manamiyah. Apa namanya? Ru'yah manamiyah, ngimpi saja kalau Mi'raj. Tapi Mi'rajnya terjadi, karena itu sabitun bil ijma' bil ahadisil mutawatirah. Hadis-hadisnya mutawatir. Nabi pergi ke langit pertama, nggak boleh masuk dengan Jibril. Ditanya, hei Jibril, kamu siapa? Saya Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Aursila, apakah dia sudah diangkat jadi rasul? Naam. Tafadhal. Baru masuk. Setelah di langit kedua dijaga lagi. Hei, mau kemana lo? Siapa lo mau masuk langit kedua? Ana Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Abu Isa, apakah dia sudah diutus jadi nabi? Betul, dia sudah diutus. Baru dibuka. Susah bu mau Mi'raj itu. Susah mau Mi'raj. Makanya kata Imam Kusyairi, al-mi'raju la yaqa'u li ghairil Mustafa. Mi'raj itu tidak terjadi bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku-ngaku Mi'raj semalam 70 kali bu. Orang ini namanya Faqih Muqaddam. Dia berkata, urijabi ilas sama'i sab'ina marrah fi lailatin wahidah. Aku, kata Faqih Muqaddam, Mi'raj semalam itu 70 kali. Dan ontaku ini dia ta'rifu tara'iqas sama, dia mengenal jalan-jalan di langit seperti mengenal jalan-jalan di bumi. Masya Allah. Kata orang-orang Faqih Muqaddam itu kafir. Kata orang-orang kiai-kiai Indonesia ngomong di YouTube bahwa Faqih Muqaddam kafir karena dia mengaku bisa Mi'raj ke langit. Karena orang yang mengaku Mi'raj, menurut kitab Mbah Hashim Asy'ari, kitab Risalatul Mu'awanah, manidda'a annahu manidda'a mujalasatullah, manidda'a mujalasatullahi wal uruja ilaihi wa mukalamatahu kafir. Siapa orang yang mengaku bahwa dia mujalasatullah, dapat duduk bersama Allah, awil uruja ilaihi, atau mi'raj ke sana ke Allah, au mukalamatahu, atau dia ngobrol dengan Allah, fahuwa kafir, maka dia hukumnya kafir. Kata pembela Balawi, yang kafir mah katanya kalau 3 dilakukan semua, mujalasatullah, uruj ilaihi, mukalamatahu. Kalau 1 doang mah enggak kafir, karena pakai huruf atofnya waw. Kalau huruf atof waw, katanya berarti semuanya harus dilaksanakan. Dia enggak ngaji alfiyah. Di alfiyah itu al-wawu li mutlaqil jam'i, mutlaqul jam'i wattifaqul fi'li. Jadi yang namanya huruf atof waw, ahwa mutaqaddimun, au huwa muqarinun, au huwa mutaakhir, itu pakai hurufnya waw. Bisa lebih dahulu, ja'a zaidun wa amrun, itu mutlaqul jam'i. Pokoknya datang Ki Zaid dan Ki Amr. Bisa Ki Zaid dulu yang datang,
Bisa Ki Amr dulu yang datang, bisa bareng-bareng datang. Kata pendukung Balawi, Pak Ki Muqaddam tidak kafir. Sama, dia nama tidak ada musamanya. Namanya dikarang di abad 9, keramatnya dikarang di abad 9, ceritanya dikarang di abad 9, dikatakan hidupnya tahun 653 Hijriah. Digelati. Dilihat di tahun 653 dalam kitab-kitab yang ada di tahun itu, banyak yang dikarang oleh para ulama, tidak ada di Tarim tahun 653 Hijriah dan sebelumnya, karena wafatnya 653. Itu ada seorang yang bernama Faqih Al-Muqaddam pernah hidup di Tarim. Jadi pengakuannya itu pengakuan yang dalam ilmu hadis disebut maudhu'un. Apa? Maudhu'un, palsu. Sejarahnya palsu, ngaku turunan nabinya juga palsu. Ini apa maksudnya? Suruh minum. Masya Allah, baik sekali ini. Namanya Kang Mas Saifuddin. Sedulur dengan saya, Imaduddin Saifuddin. Tiangnya agama, pedangnya agama. Istrinya berapa dia? Masya Allah, kasihan amat. Hampir 2 nggak jadi. Ya, namanya masyarakat kan ikut pacamatnya. Kalau pacamatnya minas suja', maka masyarakatnya minas suja'. Kalau camatnya minal khaifin warra'iyatu aula. Saya ibu-ibu ngomong pakai muqaddam sebagai orang bayang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya, ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasab Balawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasab Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan gak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya gak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar. Tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diem saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa kita menerima. Jangan kita nggak tahu apa-apa kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa. Ini makhluk model apa ini PIK 2? Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan. Sebenarnya seperti apa? Proyeknya apa? Manfaatnya apa? Kerugiannya masyarakat apa kalau diterima? Kalau sudah ada ilmu koma bi an ilmu bipik wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima, boleh mengatakan menolak. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa. Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan, baru setelah kita tasawur. Nah, kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al-hukmu bisyai'i far'un an tasawurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, mudaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan, harus diselesaikan secara lapangan. Nah, kalau misalnya harus menunggu secara konvensional, itu Banten Utara yang sekarang mau dibangun itu kalau ngandalin Pemda kabupaten, itu mungkin 100 tahun lagi baru bisa dibangun. Makanya ibu-ibu, kalau ada pembangunan dari pemerintah, terima dulu, nanti dilihat madarat manfaatnya, jangan nolak aja, nanti nggak maju-maju. Pak Camat mau bikin jalan, nih apa nih tujuan Pak Camat, kita tolak karena mungkin Pak Camat ini mau nyari untung. Jangan begitu, maslahatnya buat rakyat, maslahatnya buat masyarakat. Jadi sekali lagi, bahas nasab ini bukan karena sesuatu hal di lain kita. Ini adalah intern Nahdlatul Ulama. Karena yang masih percaya Habib putune Nabi ku ya cuma NU. Wong liyan mau wis ora percaya Habib iku putune Nabi sing jaman bengen. Muhammadiyah iku ora percaya Habib putune Nabi sing bengen. Makanya Muhammadiyah sugih. 300 triliun duit tega. Muhammadiyah duitnya 300 triliun, Bapak. Al-Irsyad orangnya sekarang intelek. Kenapa Al-Irsyad itu intelek, kaya? Karena mereka sing bengen wis ora percaya Habib putune Nabi. Lah wong NU masih makenen bae. Wong ngaku putune Nabi, tapi akhlake adoh karo Kanjeng Nabi ku dadi bingung. Lah lamun kita ngedeleng Gus-gus ki ya, anaknya kiai akhlake kayak kiai. Tawadhu, ngajine gewekkel, sampai diajarine kedudune ngabae, dilempar ning pondok sejen. Supaya apa dilempar ning pondok sejen? Supaya ngerasani premen dadi santri. Mangan asal ana, turu asal turu, ngising asal ngising. Iku santri. Lah anak kiai didokoni pondok sejen iku supaya ngerasani ari ilmu mah kiai negake ilmune. Tetapi dudu hanya ilmu, adoh saring wong tua niku membentuk karakter. Adoh karo wong tua membentuk kemandirian. Weruh artine anane wong tua iku berharga lamun anak kita wis mondok, Bu. Kalau anak kita dipondokin, dia akan merasa bahwa orang tua itu penting. Kikang Saipuddin bolak-balik melulu. Rabi masih ci. Remen, Mbak. Hampir 2. Aja Rabi nih kini ngarep ki. Iya Rabi nih ya. Endi Rabi nih Kang Saipuddin?
hati-hati duwe laki ganteng mekenen ki aja dilepas mekonon bae kalau lamun arep ning Banten maning kudu dibaturi bukan kecantolong Banten kayak kita ki didampingi bae nang rabi karena weruh wong kebumen ayu bukan kecantolong kebumen ning aku nih kundi rabi kita nih kandika alhamdulillah berarti disayangi nang rabi dudu rabi watir dudu disayang ligane mewatir dudu sayang. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena orang NU ini percaya dengan adanya keturunan Nabi, bahwa turunan Nabi ila yaumil qiyamah ada. Turunan Nabi walaupun dari jalur Siti Fatimah perempuan, bagi kita Nahdlatul Ulama itu tetap dianggap keturunan Nabi. Sampai kiamat nanti Imam Mahdi akan muncul dari keturunan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Engkau bu kiamat ku anak perang besar. Wong Banten, wong Kebumen jadi siji di bawah bendera Imam Mahdi. Siapa namanya? Imam Mahdi. Iki